Hihihihi, au. Halo rebahaners dari Sabang sampai Merauke, kembali lagi bersama saya di OS Pixter. Di video kali ini saya masih tentang membahas film-film yang bikin pikasieun, terutama film-film horor di Indonesia. Jadi balik dulu ya Mbak. Oke, sebelum dimulai inilah penjelasannya terlebih dahulu. Perfilman di Indonesia saat ini sudah banyak memproduksi film horor seram berkualitas yang sangat bagus. Film horor terseram di Indonesia ini beberapa di antaranya mendapatkan ulasan positif dari kritikus film serta berhasil meraih penghargaan di ajang internasional. Hal tersebut tak terlepas dari jalan cerita yang dikemas apik, menjiwakan karakter yang kuat, nuansa horor serta unsur-unsur jump scare yang dijamin membuat penonton merinding bulu betisnya. Oke, gak usah banyak memuncati awal, berikut rekomendasi film horor terseram di Indonesia dan pastinya bikin bulu Anda semuanya pada berdiri. Iya, kenapa Pak? Desa lain itu seneng kalau maju, tapi desa Mbak kok enggak. Di urutan nomor pertama ada film yang berjudul Makmum 2 yang dirilis pada tahun 2021. Makmum 2 merupakan lanjutan dari Makmum yang lebih dulu dirilis pada tahun 2019. Bahkan disebut-sebut Makmum 2 punya cerita yang lebih seram. Kisahnya mengikuti sosok Rini yang masih diikuti hantu Makmum, makhluk goib yang kerap mengikuti ketika dia sholat. Saat ini Rini pulang ke kampung halaman budenya yang baru meninggal. Ia mulai merasakan keanehan dan gangguan roh-roh halus. Putra tunggalnya pun mengalami kejadian serupa yang membuat Rini harus menyelesaikan misteri ini di kampung sendiri itu. Di nomor 2 ada film yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam yang dirilis pada tahun 2019. Film Perempuan Tanah Jahanam merupakan salah satu film horor terseram di Indonesia. Film horor ini mengisahkan Maya yang memutuskan rehat sejenak dengan mengunjungi tanah leluhurnya. Mereka nyenyawanan datang ke sana tanpa dirasa curiga ataupun bebeja lah kadinya, padahal masyarakat sekitar sesungguhnya telah mencari Maya dan berencana membunuhnya karena suatu hal. Hingga pada suatu malam kemudian Maya menemukan kenyataan rumit tentang masa lalu keluarganya yang membuat dirinya harus menyelamatkan diri. Pedok sih. Kerasa enggak? Kelahirannya harus spesial. Di nomor 3 ada film yang berjudul Satu Suro pada tahun 2019. Satu Suro mengikuti kisah pasangan suami istri yang memutuskan pindah rumah di desa yang tenang, jauh dari kota, jauh dari banyak orang. Setibanya di desa itu, sang istri Adinda mengalami banyak kejadian ganjil tidak pakai genap. Puncaknya saat Bayu kembali ke rumah sakit untuk mengambil keperluan persalinan istrinya, ia mendapati rumah sakit tersebut dalam keadaan terbengkalai dan seperti bekas kebakaran. Termasuk Andina yang ikut menghilang, buka kemana bersama rumah sakit itu. Hari rayanya makhluk halus, lebarannya para setan. Di nomor 4 ada film yang berjudul Ratu Ilmu Hitam yang dirilis pada tahun 2019. Ratu Ilmu Hitam merupakan ramak sih soaknya kenangan balai loleh cungur bercungur. Baik Andi. Ratu Ilmu Hitam merupakan remake film horor klasik berjudul sama yang dirilis pada tahun 1981. Gitu benar aja nama soaknya. Ratu Ilmu Hitam bercerita tentang 3 keluarga yang berkunjung ke pantai asuhan di luar kota. Hanif mengajak sang istri Nadia dan ketiga anaknya ia ke pantai asuhan tempat ia dibesarkan. Alih-alih bukan pindah-pindah
bahagia dan menostalgia. Mereka justru mengalami berbagai kejadian aneh dan teror yang ingin menyiksa mereka semua hingga koid atau kojor. Tah, siap. Di nomor 5 yaitu film yang berjudul Apalagi Kalau Bukan Danur 2 atau Madah yang dirilis pada tahun 2018. Film Danur 2 dianggap lebih siun dibandingkan sequel pertamanya yaitu Danur 1. Di film ini Risa tinggal bersama adiknya Riri dan 3 temannya hantunya di Bandung. Karena orang tua Risa sedang dinas ke luar negeri, mereka memutuskan mengunjungi kediaman sang tante yang berada tak jauh dari rumahnya. Di rumah tantenya, Risa melihat kemunculan wanita misterius atau asing lah dan mulai mengalami peristiwa menyeramkan atau yang bikin pikasieuneun. Ini balik dulu ya mbak. Untuk selanjutnya film yang berjudul Asih yang dirilis masih sama yaitu 2018. Film horor terseram di Indonesia selanjutnya adalah Asih yang merupakan spin-off dari film Danur. Mengangkat latar 30 tahun sebelum cerita Danur dimulai. Diceritakan Ita seorang istri yang terpaksa melahirkan bayi perempuan lebih awal dari perkiraan atau yang biasanya 9 bulan ini mungkin 6 atau 7 bulanan sekitaran segitu. Namun bidan memperingati itu untuk waspada terhadap makhluk gaib selama 40 hari ke depan. Pasalnya, senter kabar bahwa arwah Asih yang tak tenang dan mengincar bayi-bayi baru lahir untuk mengganti anaknya. Rumah sakit. Alfi, hai. Untuk di urutan nomor 7 ada film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput pada tahun 2018. Film karya Timo Jahtanto ini orangnya ini cocok buat penggemar film horor dengan ketegangan ala gore. Sebelum Iblis Menjemput mengisahkan tentang Alpi, gadis muda dengan masa lalu yang kelam. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya yang kini terbaring koma tidak pakai titik karena penyakit misterius. Namun tiba-tiba di pila ayahnya itu Alpi menemukan fakta lain yang menyeret mereka ke jurang lebih mengerikan lagi dari kematian. Cungur megelenya. Di urutan nomor 8 film yang berjudul tidak asing lagi yaitu film yang berjudul Susana. Film remake Bernapas Dalam Kubur yang disutradarai oleh Sony Soraya ini orangnya dan Agi Umbara ini juga orangnya membangkitkan karisma sosok Susana yang terkenal sebagai ratu horor di Indonesia. Cerita bermula dari kehidupan pernikahan pasutri yang harmonis. Kebahagiaan mereka berubah saat 4 perampok menjarah rumah dan membunuh Susana yang saat itu sendirian. Dan di akhir cerita pun tidak salah lagi, pasti setelah Susana dibunuh pasti dia mencari orang-orang yang telah membunuh dia atau arwah Susana pun bertekad membalas dendam kepada pembunuhnya. Pasti itu deui endingnya teh. Kondisi Sirin ya bu. Di urutan nomor 9 ada film yang berjudul Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017. Film yang berhasil memenangkan banyak piala dalam FFI 2017 ini mengisahkan upaya anak untuk membuat sang ibu sembuh dari sakit. Namun semuanya sia-sia, usai Rini menemukan ibunya malah meninggal atau udah koin. Kematian sang ibu ternyata menjadi awal dari teror di rumah keluarga mereka. Ia dan 3 adiknya didatangi sosok yang menyerupai ibunya sendiri. Teror demi teror, teror demi soak nang balelol. Naonnya sih ngan balelol wae nyebut teror ge keur telor. Teror demi teror pun berdatangan ini menghantui mereka. Ketika keluargaku meninggal, hanya aku dan adikku yang tersisa. Rumah peninggalan orang tuaku. Di nomor 10 atau di nomor terakhir ada film yang berjudul Mata Batin yang dirilis pada tahun 2017. Film horor terseram Indonesia selanjutnya adalah Mata Batin yang membuat merinding bulu betis saya.
Diawali dengan kisah kakak beradik yang wawanianan memulai petualangan di dimensi lain saat memutuskan tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Mereka adalah yang bernama Alia dan Abel. Abel menerima banyak gangguan dari makhluk tak kasat mata di rumah itu. Pedoksia naon atuh nyawanannya. Hingga suatu hari Alia turut merasakan sendiri teror makhluk gaib dan memutuskan memenuhi paranormal untuk mengungkap misterius di rumah tersebut. Pedok. Tamat video yang sangat menghororkan. Nah, paling serem menurut kalian ada di nomor berapa nih sob? Atau tidak ada yang serem? Atau juga tidak ada terdaftar di situ? Atau silakan saja tulis di komentar. Saya mewakili pencinta horor mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Karang Gigi Spiderman. Cuau, 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 cuau.